Baik ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa la yudhlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini yang cerah. Yang insyaallah mendapatkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah masih berikan kita nikmat iman, nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur sehingga kita dapat berjumpa di acara yang 13 ini. Salawat dan salam berlimpah tercurah kepada diri kita, besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, dan kita insyaallah para pengikutnya tetap istiqomah di jalannya hingga yaumil akhir. Ustaz sering segini nih atau 3 besar. Tapi alhamdulillah masih semangat, masih tetap terus walaupun sedikit tapi kita buat kita tetap semangat Ustaz ya. Tidak banyak kalau karena setelah ini ada acara lagi Ustaz. Jadi ada volley kata Ustaz. Jadi sekarang harus ada asap-asap. Senang keluarga itu senang yang ada asap-asapnya gitu. Iya. Padahal motor yang buatan ya katanya bisa gitu kan. Dikuber aja terus kan. Keluar asap juga. Baik, tidak panjang dalam mari kita sama-sama mendengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Ustaz Mansur pada beliau berikut. Ya, teleponnya kelamaan. Sekarang. Yang yang manis ada. Yang manis ada. Aku anget nggak ada, aku anget. Ada es manis anget. Tapi madep sini bang. Sama-sama kan. Kewajiban Lagi sejati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala qulubana fasbahna ikhwana. Shallallahu alaihi wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma kana li basharin ay ya'tiyahu Allah kitabun wa hukman wa nubuwwah. وما يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita dapat berkumpul dalam menjalankan salah satu agenda dakwah kita yang insya Allah memang telah dirancang, telah diagendakan oleh kawan-kawan dari bidang organisasi yang bukan dua pekan sekali insya Allah. Artinya ini bagian respon kita untuk
menerima panggilan dakwah ini, ya memang sudah terukur dan sudah terprogram. Sejak awal sudah disampaikan bahwa agenda MT3 besar ini merupakan bagian kegiatan dakwah kita. Ini sudah diprogram 2 pekan sekali. Mengenai waktu, apakah pagi, siang, atau sore, ya insya Allah nanti tinggal menunggu kondisi pada hari H berikutnya. Tetapi yang harus menjadi perhatian kita adalah bagaimana kita mempersiapkan waktu yang memang sudah dibuat. Janganlah kita membenturkan kecuali karena ada satu unsur syar'i sehingga kita memiliki alasan untuk tidak memenuhi panggilan Allah. Kita menjadi memiliki alasan untuk tidak hadir. Dan anak mungkin terlalu sering menyampaikan kepada antum bahwa jangan sampai ketidakhadiran kita dari setiap beragam aktivitas kegiatan yang sudah kita agendakan itu menyebabkan teman-teman yang lain itu menjadi iri, kawan-kawan yang lain menjadi tidak bersemangat, sehingga mereka juga memilih tidak hadir yang karena disebabkan ketidakhadiran kita. Dari sini kita punya kita ikut berperan aktif baik langsung maupun tidak langsung karena ketidakhadiran kita itu sehingga rekan-rekan yang lain menjadi tidak hadir, rekan-rekan yang lain menjadi malas. Padahal Rasulullah sudah mengingatkan kepada kita jangan sampai karena keburukan yang kita lakukan menjadi sebab orang lain itu mengikuti jejak keburukan kita. Dengan keburukan yang kita lakukan saja sudah merupakan satu dosa, apalagi kalau orang lain itu mengikuti. Ada tambahan dosa karena mengikuti keburukan yang kita lakukan. Tapi sebaliknya, ketika semangat kita untuk tetap hadir, terlebih-lebih ada Syekh kita, Haji Sumarna, dari segi usia jauh di atas kita. Ya, sekarang masih muda. Dari segi waktu, jam terbang, anak yakin beliau itu bukan orang yang nggak ada kerjaan, beliau itu orang sibuk, tapi masih menikmati waktu. Dan mudah-mudahan ini menjadi contoh teladan buat kita. Nah, dengan contoh teladan yang baik ini, insya Allah mudah-mudahan karena kita mengambil ibrah, mengambil teladan dari sini, segala kebaikan yang beliau keluarkan itu akan mendapat ganjaran dan kebaikan kita dapatkan juga akan dilipat gandakan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan rasulullah rahimahullah. Selasa dasaran merupakan salah satu surah pada kedua kesana kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan pengikut. Mudah-mudahan karena pemahaman kita, karena komitmen kita terhadap dakwah ini, terhadap risalah, terhadap estafet dakwah yang dibebankan kepada kita, kehadiran kita di sini menunjukkan komitmen kita tersebut. Insya Allah mudah-mudahan Allah tetap memberikan keistiqomahan kepada kita untuk berada dalam barisan dakwah ini hingga ijabah kita. Amin. Ikhwan rasulullah rahimahullah. Baru tadi pagi yang dihubungi sama panitia. Kalau bilang ke Ustaz ini, ente bikin istilah cemberut aja. Ya, alat pilihan mudah-mudahan setiap kejadian yang kita alami, kita lalui pasti ada hikmah. Dan kita berharap tentunya hikmah
Anda juga sempat ini mau nyampein apa Ustaz itu punya apa aja Ustaz yang nggak pernah juga disampaikan nggak apa-apa. Asal disampaikan, asal ada kewajibannya. Beliau tadi saya sampaikan, insya Allah di sini banyak kadernya. Sebab salah satu konsepsi banyak kadernya itu apa untuk beban moral untuk futur itu besar. Insya Allah. Ya saya ini. Insya Allah. Apalagi kita ada alatnya, ada bendaharanya, ada calon ketua PKN. Mudah-mudahan yang kurang sih. Pada kesempatan pagi hari ini, Anda ingin menyampaikan yang mungkin Anda pernah menyampaikan hal ini di beberapa rekan-rekan Anda terkait ucapan muassis dakwah kita. Imam Syekh Hasan Al-Banna yang beliau tulis dalam kumpulan risalah dan risalah Nahnu Qaumun Amaliyun. Kami adalah para aktivis, kaum yang senantiasa beramal, bahwa bukan kaum yang hanya berpangku tangan, kaum yang bekerja, orang-orang yang siap digerakkan, orang-orang yang setiap saat siap dipanggil. Mau lagi istirahat, mau lagi tidur-tiduran. Kalau dari telepon, nggak ada kewajiban, datang. Dan inilah yang diharapkan oleh Imam Syafi'i sebagai bagian dari batu-bata yang akan menguatkan bangunan jamaah ini. Beliau mengatakan, Inna rajula sirru hayatil umami wa masdaru manqadhiha. Sesungguhnya seorang kader itu adalah rahasia kehidupan. Jadi antum itu rahasia kehidupan. Antum tidak pernah tahu antum akan menjadi kader atau tidak. Antum tidak bisa memilih. Bahkan Syekh Mustafa Masyur mengatakan ini adalah takdir kita. Kita ditakdirkan untuk menjadi kader. Tinggal kemudian kita akan memilih takdir yang baik atau takdir yang buruk. Ketika kita tetap berkomitmen terhadap dakwah ini, tetap menjalankan kemana-mana dakwah, kita berusaha untuk berada dalam takdir yang benar-benar berkat sebagai takdir yang baik. Tapi justru sebaliknya, ketika kita lemah, ketika kita tidak memiliki komitmen, kita tidak menjalankan amanah-amanah dakwah, berarti takdir baik yang sudah Allah tentukan itu justru kita alihkan kepada takdir yang buruk, takdir yang tidak baik. Dan kader adalah rahasia kehidupan. Masdar manqadh dan sumber penggerak untuk kebangkitan yang merupakan rahasia dan menjadi sumber penggerak kebangkitan dari suatu umat. Wa inna tarikhal ummati jami'an innama huwa tarikhun zahara biha min ar-rijali al-munafiqina al-aqliya'i nufus wal-rahat. Karena sesungguhnya sejarah seluruh umat, kata Imam Syekh, itu akan ditentukan sejauh mana mereka mampu menampilkan sifat yang cerdas dalam bekerja,
memiliki kekuatan jiwa, wal-iradah, dan kemauan yang kuat. Jadi sejarah bangsa-bangsa dari mulai manusia diciptakan sampai nanti kiamat itu ditentukan oleh kader-kader yang memiliki kekuatan jiwa dan memiliki kemauan yang kuat, memiliki kehendak yang kuat. Hanya di tangan mereka lah sejarah itu akan berubah. Sejarah akan jaya ketika dipegang oleh tangan-tangan yang memiliki kejayaan umat. Justru sejarah umat akan terpuruk ketika dipegang oleh tangan-tangan yang memiliki sejarah keterpurukan umat. Wa inna quwwatal umami awdhafaha, dan sesungguhnya kuat atau lemahnya suatu umat itu innama tuqasu bi khusubatiha fi intajil rijal. Itu dapat diukur, dapat dilihat sejauh mana mereka mampu menghasilkan kader-kader, mampu menghasilkan para rijal. Kader rijal yang seperti apa? Alladzina tatawaffaru fihim syara'i'u wujudati asrafiha, yang memiliki komitmen, yang memiliki prasyarat sebagai seorang kader yang sejati, yang memiliki prasyarat sebagai seorang kader yang militan dan memiliki pemahaman yang sahih. Inilah kader yang persepsikan oleh Imam Syafi'i. Kader yang siap tempur, kader yang siap dipanggil kapan saja, tidak memilah dan memilih waktu, tidak memilah dan memilih tempat. Ikhwan Rasulullah rahimahullah. Pada masa sekarang ini, era sekarang ini di mana dakwah kita sedang memasuki era politik, mihwar siasi, bahkan di sebagian wilayah sudah ada yang mulai memasuki mihwar dakwah. Ini dibutuhkan komitmen para kader-kader. Apakah kemudian dakwah ini akan berperan, akan maju, atau akan jalan di tempat, akan statis? Semua tergantung kepada kondisi mentalitas. Nah, kondisi sekarang ini justru dakwah itu membutuhkan kader-kader yang siap, kader-kader yang mau bergerak, yang siap digerakkan apa saja. Kader-kader yang tahu betul, yang memahami betul bagaimana tabiat jalan dakwah. Insya Allah, Anda berkeyakinan antum yang hadir di sini adalah kader-kader yang memahami bagaimana tabiat jalan dakwah. Kita berjalan bagaimana sekarang antum alami? Bukan jalan yang dihampar oleh karpet merah, ditaburi oleh bunga-bunga, tapi itu sebaliknya. Orangnya ini banyak rekayasa, konspirasi dan sebagainya. Itulah katanya antum tetap tegar. Diterjang ombak badai, ditiup angin putih beliung satu pada beliau, tidak tergoyahkan. Nah, kader-kader yang seperti inilah yang diharapkan mampu untuk membawa dakwah ini luas sebagai kita. Satu ketika Umar bin Khattab pada masa kepemimpinannya, ketika beliau sedang berkumpul dengan para sahabat-sahabat yang lain,
Beliau pernah mengatakan, tamannau, berangan-anganlah kalian, bermimpilah kalian. Faja'ala kullu rajulin minhum yatamanna syai'. Maka orang-orang yang ada pada saat itu, mereka kemudian memikirkan apa yang ada di benak itu, berangan-angan. Dan mereka menyampaikan apa harapan mereka. Angan-angan mereka selanjutnya ada yang menginginkan harta, ada yang menginginkan jabatan, kedudukan, ada yang menginginkan punya istri, lagi macam-macam. Pokoknya unek-unek mereka yang selama ini terpendam itu dikeluarkan. Tapi kemudian ketika Allah menyampaikan bapalah, maka Allah kemudian menyampaikan anak-anak itu. Harapan dia itu apa sih? Lakin ya taman abaikan mamluan di jalan, dia telah membaikan menjawab. Akan tetapi saya berangan-angan, bermimpi, mengharapkan ada satu rumah yang di dalamnya itu penuh dengan seorang kader yang memiliki kualitas seperti Ubaidah bin Jarrah. Salah seorang sahabat Nabi yang dijamin masuk surga, yang memiliki kualitas yang luar biasa. Itulah anak-anak semakin fakir. Beliau tidak menginginkan harta, tidak berangan-angan kedudukan, tidak berangan-angan duniawi. Tapi yang beliau katakan, seandainya di dalam tubuh umat Islam ini ada lagi satu rumah yang dipenuhi oleh kader-kader yang memiliki kualitas seperti Ubaidah bin Jarrah. Itu yang kader yang komitmennya luar biasa terhadap. Ditambah lagi kondisi kita sekarang ini, ketika memasuki era pertarungan politik yang luar biasa. Kalau tadi Ustaz Nurdin menyampaikan, inilah kalau kita ada tiga besar. Ya kita harus terima, insya Allah. Karena teringat ketika ada tulisan Habib Muntir, ada yang kenal almarhum Habib Muntir Al-Musawwar. Ketika beliau sedang dalam kondisi sakit yang luar biasa, karena sakit otaknya. Di tengah penyakitnya itu yang sangat luar biasa, bahkan kalau sampai kesenggol tangannya itu sakit luar biasa. Cuma dia harus rela menerima orang-orang yang sekelilingnya itu mencium tangan dua kali. Padahal kesenggol aja ketika mereka itu sakit luar biasa. Beliau menulis saat dia sedang menahan sakit yang luar biasa, bahwa besok saya harus mengisi majelis. Yang padahal setiap kali majelis yang dia isi itu dipenuhi oleh puluhan ribu jamaah. Betul tahu jamaah seperti apa Allah menunggu majelis Rasulullah. Tapi pada saat itu, ketika beliau hadir, acara sudah mau dimulai. Jamaah yang hadir itu hanya kurang lebih sekitar 300 orang saja. Hanya 300 orang saja. Padahal beliau dalam kondisi sakit yang luar biasa, tapi beliau tetap memaksa untuk hadir untuk mengisi majelis yang biasa. Dalam hati ada kekecewaan. Kemana jamaah saya yang lain yang selama ini menghadiri itu sampai 2.000, bisa sampai 20.000,
sekali kegiatan pagi subuh. Tapi sekarang saya hitung sekitar tidak lebih dari 300 orang. Sebelum dia mengisi mulai, dia masih berharap ada rombongan orang yang beriring untuk datang. Tapi tidak, yang ada hanya sekitar 50 orang datang yang diiringi nama. Lalu beliau berkata, mungkin inilah hasil dakwah selama ini saya lakukan. Sekian tahun, sekian 12 tahun saya berdakwah. Mungkin yang hati bisa keluar itu, tapi yang 300 orang ini yang menjadi inti hasil dari dakwah dia yang sebenarnya. Jadi aku kalau usah berhati-hati. Kalau hanya sekitar 30 orang, mudah-mudahan inilah yang menjadi kader inti yang sebenarnya. Kader inti yang tidak peduli dengan segala macam kegiatan dunia ketika dakwah sudah memanggil, dia akan memaksakan untuk hadir. Yang lain itu hanya hobi, mengikuti bahasa. Habib Muzil tadi beliau juga mengatakan hobi di depan. Hanya sekitar busa yang kalau ketiup angin hilang, ada gelombang sedikit goyang, nggak punya pendirian. Insya Allah, mudah-mudahan kehadiran antum di sini dengan komitmen antum terhadap aktivitas yang tiga besar ke depan, ini menunjukkan kita sebagai kader yang benar. Allah Akbar. Ikhwan kasihillah rahmatullah. Karena singkat saja, karena aktivitas di luar kita juga tidak kalah penting. Sebagai penutup, kita sama-sama menyadari teman-teman bahwa jalan dakwah itu bukan jalan yang mudah untuk jalan, bukan jalan yang untuk bersenang-senang, tapi jalan justru ketika kita sudah memasuki jalan itu akan ada banyak sekali ujian, cobaan, gangguan, mihnah, tribulasi dan lain sebagainya yang akan memperogoti kondisi mentalitas kita, kondisi maknawi kita. Yang dari situlah kemudian akan memunculkan orang-orang yang di tengah perjalanan dakwah itu dia akan merasa goyah, seolah-olah kehilangan keseimbangan, kehilangan pegangan. Dan tentunya sebagai seorang hati dakwah kita juga harus memahami. Pada satu kesempatan ada seorang al-akh mendatangi Imam Syafi'i. Beliau sampaikan kepada Imam Syafi'i, ya Imam, saya ingin berbicara dengan Anda. Ada banyak masalah yang saya hadapi, baik permasalahan itu maupun permasalahan khusus. Kata Imam Syafi'i, sudahlah, kamu serahkan saja semua permasalahan itu pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi saya ingin Anda tahu, ya Imam, apa permasalahan yang saya hadapi? Kata Imam Syafi'i, saya sudah tahu permasalahan yang Anda hadapi. Sebelum al-akh tersebut menceritakan semua permasalahan, Imam Syafi'i kemudian bercerita tentang masalah dan segala hal yang selama ini dihadapi oleh Imam Syafi'i. Dan seluruh permasalahan yang ada yang disampaikan oleh Imam Syafi'i dan dialami oleh Imam Syafi'i itu semuanya sama persis dengan apa yang dialami oleh al-akh tersebut. Tetapi persikapan Imam Syafi'i itu berbeda.
Beliau sebagai seorang muassis, sebagai seorang qudwah, sebagai orang yang lebih lama jam terbang di darat, tahu persis bagaimana memberikan motivasi terhadap kader-kader di bawah. Apa yang Anda alami, saya sudah alami semua. Saya sudah tahu, setiap medan dakwah yang kita lalui pasti akan menghadapi kondisi-kondisi yang sama. Sejarah akan senantiasa berubah. Masuk upaya-upaya penghancuran terhadap dakwah. Ini apa yang dialami oleh Imam Syahid? Imam Syahid terus memberikan contoh. Tetap tegar di jalan dakwah. Terus memberikan bimbingan. Tidak mengeluh, justru mengeluh hanya pada Allah. Menjadikan kita tersebut akhirnya menangis. Mulai saat ini saya tidak akan mengeluh lagi kepada manusia. Saya akan tetap mencontoh Anda. Akan menjadi orang lain yang tetap tegar di jalan dakwah. Apapun kondisi bagaimanapun, saya akan jalan. Kemudian Imam Syahid dalam salah juga mengatakan wa 'alaiha an ta'lama anna jihada juhdi, dan sesungguhnya kalian perlu tahu wahai ikhwan, sesungguhnya jihad itu berasal dari kata al-juhd. Jihad itu berasal dari kata juhd. Wal juhdu huwa ta'ab wal hana. Dan juhud itu, al-juhdu itu adalah at-ta'ab, kelelahan, wal hana, dan kepenatan. Ketika kita sudah berkomitmen untuk masuk dalam wilayah jihad, yang akan kita hadapi adalah kelelahan dan kepenatan. Jadi ini menjadi konsekuensi logis sunatullah. Apa yang kita jawab itu? Beliau sudah sampaikan. Jihad artinya kepenatan dan kelelahan. Itu sudah pasti. Mulai sama jihad rahatun hatta yadra bidor awzarahu wa inda salat yamhamu qaum as-salat. Mulai sama jihad rahatun. Dan tidak ada yang beriringan dengan jihad itu kata istirahat. Selama kita berjihad, nggak ada kata istirahat. Bahkan seorang ulama harokat orang mengatakan, la rohata jihad illa Allah. Tidak ada kata istirahat dalam jihad kecuali kematian. Subhanallah. Boleh sama jihad, dan tidak ada yang bersama jihad itu, bersama kata jihad itu kata istirahat. Hatta yadam betul, Auzaroh, hingga berakhirnya pertarungan itu. Wa inda sholat, dan ketika pagi hari di ujung, di awal ketika pertarungan itu sudah berakhir, esok paginya yang akan kaum as-salat, masyarakat manusia itu akan memuji Allah Subhanahu wa taala. Hatta la takuna fitnah wa yakuna fi qulubihim. Itulah ikhwan. Ada ketika kita berkomitmen sangat dalam jihad ini, Imam Syekh mengatakan, "Laisa ma'il rahat." Tidak ada kesamaan jihad itu istirahat. Jadi yang ada adalah kelelahan dan kepenatan. Setiap kali permasalahan kita muncul, permasalahan kita datang, kita ajukan kepada Allah. Mungkin ini bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua, khusus buat anak pribadi, sebagai bagian dari penyemangat diri kita, motivasi kita dalam
menjalankan komitmen kita terhadap ajaran kita dakwah, terutama pada masa sekarang ini, saat sekarang ini, di mana kerja-kerja kita, amal-amal kita sangat dibutuhkan. Mudah-mudahan ini menjadi cambuk buat kita semua untuk terus bekerja. Jangan kita biarkan para rekan-rekan kita yang sudah antum amanah, yang sudah antum dorong, antum endorse, antum jorokin, kemudian antum tinggalkan. Justru antum harus ajak, antum tuntun, kalau perlu antum ajak berlatih untuk mereka sampai ke finish. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, demikian sekebetulan saya sore tadi. Jadi kesimpulannya, kita sebagai kader dakwah itu memang punya kelemahan pada visi kita, kelemahan pada sakit yang kita derita, ada tubuh yang kita alami, kerja yang sedang dari pagi hingga siang, mungkin sampai malam, tidak membuat dia spiritual kita untuk jihad di medan dakwah ini luntur. Tapi tambah semangat semua. Karena tadi yang sangat mendalam dari aneh tadi, bahwa kita sebagai kader dakwah itu adalah takdir. Satu sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bahwa kita ada jamaah. Terus yang kedua, dalam jihad ini tidak ada kata istirahat atau berhenti. Yang ada terus jalan sampai ajal untuk kita semua. Mungkin nggak banyak malam karena khawatir dan kepanjangan ntar malah ngaco lagi. Baik, kita tutup saja acara kita pada pagi hari ini dengan doa yang tadi dibawakan oleh Ustaz Sumarman sebagai sesepuh Dewan Pembina sekalian. Pada Ustaz. Bagi-bagi apa? Bersama Allah, mudah kita tutup acara kita sementara karena nanti akan melanjutkan dengan agenda berikutnya. Dengan doa merupakan bagian dari ketawaduan kita, bagian dari kerendahan hati kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kesempurnaan acara kita dengan diri, dengan doa, insya Allah mudah-mudahan akan Allah berikan kesempurnaan pulang hasil. Amin. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Allahumma shalli ala sayyidina wa barik wa sallim. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya kama yanbaghi li jalika al-karim wa li sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma anta al-mulku mulka man tasha' wa tanzi'u mulka man tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' bi yadika al-khair innaka 'ala kulli shay'in qadir. Tu'minu al-layla wan-nahara wa tu'minu an-nahara wa tukhriju al-hayya min al-mayyit wa tukhriju al-mayyita min al-hayy وترزق من تشاء بغير حساب. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك
اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا دينا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته ولا عسيرا إلا يسرته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقا من بعده تفرقا معصوما. اللهم إنا نسألك عيشة هنية وميتة سوية ومرضا غير مخزن ولا فاضل. اللهم إنك تعلم أن هذه الأمور قد اجتمعت على محبتك واتفقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك واستغلال مرابطتها وأدلتها واهدها سبلها ومنها الملك الذي لا يفنى واشرح برهان خير الإيمان به وجميل التوكل عليه وأحيها بمعرفتك وعنها بمعرفتك ومثال الشهادة في سبيلك ومثال الشهادة في سبيلك ومثال الشهادة في سبيلك إنك من المولى وصلى سيدنا محمد وسلم محمد والحمد لله رب العالمين. Dengan istighfar kepada Allah SWT dan